Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Novia Rahmadani dengan NPM G1B01903. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai struktur baja lanjut. Adapun pembahasan saya pada kali ini, saya akan membahas mengenai balok, desain komponen, dan struktur untuk lentur. Pada subbab kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tekuk torsi lateral, pencegahan, hubungan L dan MN, serta parameternya. Adapun di sini saya menampilkan sebuah gambar mengenai tekuk torsi lateral, di mana pada gambar ini menjelaskan mengenai terjadinya tekuk torsi lateral yang dialami oleh sebuah balok. Jika kita perhatikan pada suku balok tanpa kekal lateral dalam gambar ini, pembebanan pada bidang web balok akan menghasilkan tegangan yang sama besar antara titik A dan B, menurut teori umum balok. Namun, dengan adanya ketidaksempurnaan balok dan eksentrisitas beban, maka akan mengakibatkan perbedaan tegangan antara A dan B. Tegangan residu juga mengakibatkan distribusi tegangan yang tidak sama sepanjang lebar sayap. Flange tekan dari balok dapat dianggap sebagai kolom akan tertekuk dalam arah lemahnya akibat lentur terhadap satu sumbu seperti 1.1. Namun, karena web balok memberikan sokongan untuk mencegah tekuk dalam arah ini, maka flange akan cenderung tertekuk oleh lentur pada sumbu 2.2. Karena bagian tarik dari balok berada dalam kondisi stabil, maka proses lentur dalam arah lateral tersebut akan dibarengi dengan proses torsi sehingga terjadi tekuk torsi lateral atau lateral torsi buckling. Nah, ini dari gambar ini terjadi tekuk torsi lateral dengan arah lateral. Ini tampak atasnya dan ini tampak sampingnya. Jika terjadi tekuk torsi lateral, maka balok atau flange ini akan mengalami tekanan arah lateral. Untuk melakukan pencegahan terhadap tekuk torsi lateral, salah satu caranya itu dengan membuat balok lebih kecil dari panjang bentangnya atau LP supaya kapasitasnya memenuhi sampai momen plastisnya atau MP. Di sini saya juga akan membahas mengenai hubungan L dan MN serta parameternya. Di sini sudah kita lihat grafik MP, MR, LPD, LP, dan LR. Di mana ini juga ada grafik MN, momen nominal, L itu panjang dari bentang, LR itu panjang bentangnya, LB panjang bentang tak terkekang. Di mana hubungan L dan MN ini, jika MP terjadi, maka apabila seluruh tegangan mencapai titik leleh. Semakin panjang LB, maka kapasitas momennya semakin kecil. Sebaliknya, semakin kecil LB, maka momennya akan semakin besar. Dari sini ke LP itu termasuk bentang pendek. Dari LP ke LR itu termasuk bentang menengah, dan dari LR hingga ke LB ini termasuk bentang panjang. Dari titik MP ke LP ini itu mengalami peristiwa elastis. Dari LP ke LR itu dia mengalami sifat elastoplastis. Dari LR hingga LB dia mengalami peristiwa elastis. Di sini sudah kita lihat kasus MN sama dengan MP atau analisa plastisnya. Bisa kita baca di mana rumus MN itu sama dengan CB dalam kurung MR tambah MP dikurang MR dikali dengan LP dikurang L per LR min LP lebih kecil dari MP. Sehingga LR itu kita peroleh X1 dikali RY per FL akar 1 tambah akar 1 tambah X2 dikali FL kuadrat. Kasus 2 ini itu terjadi tanpa analisa plastis. Kasus 3 dan 4 itu terjadi perilaku inelastis. Dan kasus 5 itu terjadi perilaku elastis. Di sini juga ada tekuk lokal, kekompakan profil, pencegahan, hubungan kelangsingan, dan MR, serta MN dan parameternya. Di sini kita dapat
Lihat hubungan dari kelangsingan dan MN serta parameternya itu berdasarkan tabel B4.1b. Di sini ada contoh-contoh profilnya, dan sini juga ada hubungan kelangsingan dan MN serta parameter-parameter yang telah ditetapkan. Adapun kapasitas momen untuk profil I, kapasitas lentur terbagi menjadi beberapa kategori yang tergantung pada arah kelengkungan, kesimetrisan, dan kekompakan profilnya, yaitu berupa profil I dan kanal simetris ganda kompak melengkung pada sumbu major. 2. Profil I simetris ganda dengan badan kompak dan sayap non-kompak atau langsing melengkung pada sumbu major. Ada yang ketiga itu profil I lainnya dengan badan kompak atau non-kompak melengkung pada sumbu major. Dan yang keempat itu ada profil I simetris ganda dan simetris tunggal dengan badan langsing melengkung pada sumbu major. Dan yang terakhir itu ada profil I dan kanal melengkung pada sumbu minor. Baiklah, mungkin saja penjelasan sedikit mengenai tekuk torsi lateral, pencegahan hubungan L dan N, serta parameternya dari saya. Apabila ada kesalahan kata dan kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.